Setelah berpisah beberapa hari dari kelompok, Eddie dan Meg yang terus berusaha mencari kelompok, kini mendatangi ruangan bawah tanah atas arahan dari Siji. Namun akibat kilas balik yang Eddie ingat mengenai ia yang telah membunuh sang ibu, Eddie mulai menunjukkan rasa ambisi penuh untuk menghabisi para zombie tanpa ada rasa kasihan. Beruntunglah kini Eddie dan Meg berhasil bertemu dengan kelompok atas arahan dari Siji. Siji kini mulai melaporkan kepada para kelompok untuk tetap menjalankan misi, karena California sekarang sudah bisa dihubungi, jadi semua akan tetap pada rencana pengantaran Murphy. Warren dan kelompok mulai menghadapi kenyataan sulit ketika Eddie tiba-tiba berubah. Mereka belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Eddie. Hingga tiba-tiba, kelompok bertemu dengan seorang anak kecil yang berjalan seorang diri bernama Sam. Sam sendiri hendak ke Salt City untuk menemui sang ayah, jadi karena Sam mengetahui sesuatu yang mungkin bisa kelompok santap, Warren berjanji akan mengantar Sam ke Salt City jika membawanya ke suatu tempat yang terdapat makanan lengkap. Rupa-rupanya, yang saya maksud adalah sebuah tempat dengan penjagaan ketat, di mana tempat itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Helen. Ketika melihat Cassandra terluka, Helen mempersilahkan mereka untuk masuk. Tapi dengan catatan, hanya wanita saja yang boleh masuk sementara para laki-laki diarahkan untuk menunggu di gerbang dengan kondisi kelaparan. Tempat ini cukup indah untuk kehidupan setelah kiamat zombie. Namun, camp ini hanya diisi oleh para anak kecil dan juga para wanita. Entahlah, tapi para laki-laki tidak ada di tempat ini. Helen sangat berhasil menciptakan sebuah tempat yang cukup membuat mereka nyaman. Begitu pula dengan Eddie, yang mulai merasakan ketenangan ketika masuk ke tempat ini, bahkan ia kepikiran untuk tetap berada di tempat ini. Tapi tidak dengan Cassandra dan Warren. Mereka yang mengetahui fakta mengapa Sam pergi karena menurut Helen seorang anak yang sudah berumur 13 tahun harus pergi dari camp ini. Mengingat hanya wanita yang akan diterima. Atas peraturan tersebut menurut Warren ini sangat tidak adil, tapi memang seperti itulah yang terjadi. Murphy sudah mulai tidak nyaman menunggu para wanita yang tidak kunjung keluar, hingga secara tiba-tiba, seorang wanita di dalam camp yang tertarik dengan Murphy mulai menggoda Murphy. Meski pada awalnya sang wanita terkejut melihat luka dari Murphy, namun ia tidak peduli. Eddie yang terus mendapatkan kilasan mengerikan tentang apa yang pernah terjadi pun, mulai ditenangkan oleh Helen. Bahkan Helen yang berhasil membuat Eddie tenang membuat Eddie semakin yakin untuk tetap berada di tempat ini. Karena selain tempatnya yang sangat indah, Helen yang bisa diajak bicara pun mampu membuat Eddie merasakan jika Helen adalah ibu baginya. Di mana Eddie mulai menangis seraya mengingat apa yang pernah terjadi. Hingga tiba-tiba, para kelompok mulai menyambut seorang wanita baru bernama Tessa yang sepertinya diselamatkan di luar ketika mendapatkan kekerasan dari para pria. Hal itulah yang membuat Helen terus-menerus meyakinkan kelompoknya untuk tidak percaya kepada seorang pria. Dan seorang pria yang menyakiti Tessa pun harus diadili dengan cara dimasukkan menjadi santapan beruang zombie. Lalu Doc yang diam-diam memantau pun mulai merasa cemas. Warren yang mendapati Eddie bersedia melakukan tugas yang diberikan Helen pun memacunya ikut serta. Di mana tugas yang dilakukan kelompok Helen sangatlah di luar nalar, di mana mereka ditugaskan untuk menyelamatkan para wanita yang disandra oleh pengendara pria. Bahkan bukan cuma menyelamatkan, mereka pun tidak memberikan ampun sedikit pun kepada pria yang telah bermain-main dengan para wanita. Bukan cuma itu, Eddie pun kini mulai bersedia disuruh-suruh oleh Helen dengan mendoktrin Eddie untuk mengingat seseorang yang menyakitinya. Tentu saja hal itu membuat Eddie mulai berubah menjadi tidak terkendali. Ketika mental Eddie yang hancur telah dimanfaatkan begitu saja oleh Helen untuk membentuknya menjadi wanita yang sangat berbahaya. Lalu Warren yang telah kembali, mulai mengajak para kelompok pergi. Meg tentu saja tidak ingin meninggalkan Eddie, jadi Warren berjanji akan melakukan hal terbaik untuk bisa membujuk Eddie untuk pergi dari tempat ini. Tapi tampaknya semua itu tidak akan berlangsung mudah, karena seperti yang terlihat, Eddie terus luluh oleh sifat Helen yang membuatnya merasa harus tinggal di tempat ini. Warren kini mulai mengajak Cassandra pergi, karena semakin lama mereka di sini situasi semakin tidak terkendali. Meski pada awalnya Eddie tidak ingin pergi karena Meg, namun Helen menghasut Eddie dengan beberapa kemungkinan jika Meg kelak akan menyakitinya sama halnya wanita-wanita lain. Sialnya Eddie yang percaya dengan ucapan Helen mulai menyampaikan permintaan maaf kepada Meg. Ia memang berjanji tak akan berpisah dengan Meg, tapi setelah mendengar ucapan dari Helen, Eddie ingin berpamitan dengan Meg karena ia tidak bisa pergi dan memilih untuk tinggal di tempat ini. Meski semua terasa berat, tapi Meg harus tabah karena semua ini adalah keinginan kuat dari Eddie yang sudah mendapatkan kenyamanan lain di tempat ini. Hingga Warren dan Cassandra yang mencoba mencari untuk membujuk Eddie tampaknya semua sia-sia karena Eddie sudah terlanjur percaya dengan Helen.
Sementara Murphy yang sudah bersenang-senang dengan wanita di dalam camp ini, mulai diarahkan berkemas oleh Doc. Dan sialnya pria pengendara yang terlibat aksi tegang di jalan raya tadi pun masih selamat dan mulai menyandera wanita Murphy. Meg lagi-lagi harus menelan kenyataan pelik karena Eddie memutuskan untuk berpisah dengan Meg, bahkan Meg sendiri harus diberikan tembakan peringatan di kakinya. Namun entahlah, karena Meg tidak ingin berpisah dengan Eddie, Meg bersikeras akan kembali ke dalam camp untuk bisa membawa Eddie kekasihnya pergi. Perjalanan yang kembali dilakukan tanpa adanya Eddie dan juga Meg. Warren dan kelompok memutuskan melipir ke sebuah lapangan golf karena jalan terblokade. Lalu di tengah mendapatkan arahan dari CG, para zombie kini datang, yang membuat mereka harus melarikan diri ke area sebuah rumah karena mereka kehilangan amunisi, sementara Murphy yang masih berada di luar, karena bagaimanapun Murphy akan aman dari para zombie. Hingga secara tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan yang menghabisi para zombie, dan ketika berusaha bersiap untuk waspada, ternyata itu adalah sekelompok penyintas yang kini tidak percaya melihat Murphy sedang asik bermain golf tanpa diserang satupun oleh zombie-zombie. Brad, Jenny, dan Henry, mereka lah yang telah menyelamatkan Warren dan kelompok. Namun karena melihat Murphy berbeda, tampaknya Brad sedang menjalankan rencana untuk bisa membawa Murphy yang kemungkinan akan berguna. Hingga di tengah waktu santai berbincang dengan meminum bir, Murphy dengan senang hati menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Dimulai ia mendapatkan vaksin antibody dan mendapatkan gigitan zombie 8 kali yang membuatnya menjadi seperti ini. Namun sial, secara tiba-tiba, Warren dan kelompok mulai mengantuk berat. Jelas saja hal itu adalah rencana dari Brad yang ingin memanfaatkan Murphy karena pikirnya ia bisa berguna bagi mereka. Beberapa waktu kemudian, Warren dan kelompok pun kini terbangun dengan keadaan terborgol tanpa hadirnya Murphy. Brad terus mencoba menenangkan Murphy karena pikirnya Murphy harus tenang, mengingat kelompok Brad kini memiliki bensin, air, dan amunisi. Sementara Warren dan lain-lain tidak memiliki apapun, akan tetapi Murphy memberikan signal waspada kepada Brad jika kelompoknya tersebut pastinya tidak akan membiarkan Brad membawanya pergi begitu saja karena Warren lebih berbahaya dibanding apa yang mereka kira. Dan tepat sesuai dugaan, Warren dan kelompok yang berhasil terbebas dari masalah kecil mencoba mencari sebuah cara untuk bisa mengejar Murphy. Secara cepatnya, Warren berhasil menghubungi CG untuk mencari tahu kemanakah Murphy diculik. Berkat bantuan CG yang cukup lihai melacak ke beberapa titik menggunakan kamera, mereka mulai mendapatkan arahan kemana Murphy dibawa, hingga Murphy yang yakin kelompok akan mengejarnya pun mencoba memberikan tanda kepada CG kemanakah ia dibawa. Berkat hal itu, CG berhasil memberikan tanda-tanda kepada Warren agar tidak kehilangan jejak dari Murphy. Rencana dari Brad rupa-rupanya ingin memanfaatkan kelebihan Murphy yang tidak akan diserang oleh para zombie dengan membuka sebuah pintu masuk ke area Mesa, karena Mesa adalah sebuah benteng dari kiamat zombie di mana di dalamnya terdapat obat-obatan yang sangat berharga untuk apapun. Karena tidak ingin mengacaukan suasana dan yakin kelompok akan datang, untungnya Murphy tampak setuju. Bahkan ia memberikan sedikit air liurnya ke dalam air minum dari Jenny. Dan hal menarik pun kini terjadi ketika Jenny yang sudah terikat dengan darah dari Murphy setelah terkontaminasi air liurnya pun, Murphy dengan kemampuan barunya mampu mengendalikan Jenny untuk melepaskan tembakan. Bahkan di sini pun Murphy menggores lengan dari Henry yang kemungkinan mampu bisa ia kendalikan juga. Akibat lesatan tembakan yang terdengar, Warren mulai merasa cemas dengan Murphy, meskipun mereka kini mulai mendekat ke area Murphy berada. Pintarnya Murphy, kemanapun ia pergi selalu meninggalkan barangnya untuk memastikan kelompok tahu arah yang harus mereka tempuh. Namun misi yang harus Murphy lakukan mungkin tidak akan semudah itu, karena para zombie di dalam sini sangat cepat. Murphy pada awalnya sempat menolak dan memberikan perlawanan kepada Bert dengan menggigitnya. Namun karena ia terancam, ia lagi-lagi berusaha patuh. Bagian Doc sendiri sangat terkejut dengan zombie varian ini yang langsung ia simpulkan kemungkinan para zombie menjadi cepat karena terpapar obat yang sangat kuat. Di halaman Mesa, Bert langsung memberikan arahan kemanakah Murphy harus berjalan dan apa juga yang harus ia lakukan. Tugas Murphy sebenarnya sangat mudah, yaitu ia hanya diarahkan membuka pintu utama Mesa dan juga membunyikan alarm untuk memancing para zombie mendatangi sumber suara. Tapi sebenarnya, Bert bukan kali pertama berusaha membawa obat-obatan di Mesa ini. Yang sebelumnya pun pernah ia lakukan dan sang suami dari Jenny menjadi korbannya. Waktu Murphy menjalankan misi pun kini dimulai. Ia berjalan secara perlahan di antara zombie-zombie gila yang berlarian dengan cepat. Di Norton Light, CG mulai harap-harap cemas dengan Murphy, namun ia mulai mendapati informasi mengenai Dr. Merch yang digadang-gadang melakukan percobaan 2 tahun sebelum kiamat zombie berlangsung.
Dan tiba-tiba ia pun kembali muncul di waktu penyuntikan vaksin kepada Murphy. Hal ini pun membuat CG berspekulasi akankah virus ini diciptakan dengan sengaja oleh Dr. Mertz. Setelah berjalan dengan berhati-hati, pada akhirnya Murphy berhasil masuk ke area gedung Mesa, dan ia pun mulai menyalakan lampu untuk kemudian berusaha mencari tombol alarm ada di mana. Dan ketika melihat sebuah komputer, alih-alih pergi ketika memiliki waktu, ia malah mencoba menghubungi CG untuk menanyakan lokasi Dr. Mertz berada. Lalu kemudian Bert yang hendak menembak Murphy setelah tugas yang sudah dilakukannya. Warren dan kelompok kini datang tepat waktu, namun karena para zombie dengan jumlah banyak ini datang, perlawanan tersebut sedikit teralihkan. Dan dalam sesi ini, Jenny dan juga Henry harus tewas menyisakan Bert seorang diri. Lalu ketika Bert mencoba menyandera Murphy, sialnya Murphy mampu mengendalikan Bert. Setelah melakukan penjemputan Murphy yang begitu terkesan karena tidak adanya perlawanan, mereka pun kini pergi dengan luka Cassandra yang semakin memburuk. Tepatnya 4 tahun sebelum wabah virus zombie menyebar, seorang pria yang disinyalir adalah dokter telah memiliki janji temu dengan seorang pria bernama Tony dengan alasan sang teman sedang sakit. Sang teman yang terluka itu bernama Bill, di mana Bill benar-benar terluka dengan cukup parah karena ia adalah seorang pecandu obat-obatan. Namun sang dokter malah menyuntikkan sesuatu kepada Bill, dan ia pun mengambil sampel darah Bill, lalu pergi dengan catatan Tony pun sudah tergeletak terjatuh. Warren kini melaporkan kepada CG jika Cassandra kondisinya sangat buruk, namun mereka harus lanjut karena Dr. Mertz sudah diketahui keberadaannya, di mana mereka diarahkan untuk pergi ke Colorado bukan ke California lagi. Kondisi Cassandra benar-benar memburuk karena ia terinfeksi akibat lukanya. Murphy mulai menunjukkan gejala aneh, kulitnya mulai berubah, rambutnya rontok parah, di mana Murphy benar-benar ingin menanyakan mengenai dirinya yang berubah kepada Dr. Mertz. Meski begitu, Doc, Warren, dan lain-lain yang merasa sudah memulai waktu lama bersama Murphy mulai merasa kasihan kepadanya, karena pengantaran Murphy sebentar lagi akan tiba, jadi mereka akan merasa kehilangan setelah saling berpisah satu sama lain. Setibanya di lokasi yang dimaksud yaitu Fort berlokasi di Colorado sesuai arahan dari CG. Namun di dalam lab tersebut, banyak sekali para zombie yang berkumpul, bahkan Warren yang sedikit tidak percaya sepenuhnya kepada Murphy takut ia kabur, jadi ia pun kini mulai memborgolnya. Di tengah panik karena para zombie memenuhi area luar mobil sedangkan amunisi mereka menipis, Murphy yang tadinya kesal karena Warren tidak percaya kepadanya pun mulai bertindak untuk mengantarkan mereka masuk area lab tanpa diserang sama sekali oleh zombie. Namun yang terjadi di area dalam lab tidak sebaik apa yang CG katakan, karena semua orang yang berada di dalam sudah tewas dihabisi oleh infeksi zombie. Tepatnya di camp PBB karantina Ebola di Liberia 3 tahun sebelum kiamat zombie berlangsung, sang dokter yang pada awalnya mengambil sampel dari Bill, kini mulai mengambil alih perawatan Ebola dengan menyuntikkan darah Bill kepadanya. Lalu kemudian sebuah ponsel berdering yang membuat Doc memeriksa ponsel tersebut, karena diketahui jika para karyawan yang bekerja di lab ini dikarantina secara paksa ketika virus zombie menyebar ke area mereka. Lalu CG kini mulai mengirim pesan kepada Doc untuk mencari tahu hal yang cukup aneh di antara virus zombie ini, di mana sebuah rekaman muncul yang melibatkan Dr. Mertz yang tengah mencurigai bawahannya bernama Brandon yang mungkin terkontaminasi setelah melakukan sebuah penelitian. Dr. Brandon tersebut benar-benar yakin jika ia tidak terinfeksi, namun Mertz berspekulasi jika Brandon tersebut benar-benar terinfeksi. Tidak ada kejelasan lebih lanjut mengenai ini, namun yang pasti jika Dr. Mertz ada di sini, mereka sepakat untuk mencarinya. Tepatnya di Kazakhstan, 2 tahun sebelum kiamat zombie berlangsung, sang dokter kini mempersiapkan sebuah masker gas, di mana beberapa orang tampaknya tergeletak ketika hendak mencuri sebuah tembaga, yang mana tempat ini rupa-rupanya sudah terpapar gas berbahaya. Lalu ketika sang dokter hendak mengarahkan rekannya untuk membantu, ia malah melempar sebuah virus kepada temannya yang kehilangan masker yang ia kenakan. CG tiba-tiba memberikan pesan serius kepada mereka jika kelompok harus didekontaminasi terlebih dahulu sebelum pergi dari ruangan lab, karena jika tidak akan ada sebuah alarm otomatis yang muncul ketika sistem mendeteksi infeksi dari mereka yang meluncurkan sebuah nuklir ke tempat mereka berada untuk melenyapkan infeksi. Jadi karena tidak ada pilihan, mereka pun mulai mengikuti prosedur ini. Setelah proses selesai, Cassandra kini mulai merasa lemas, bahkan Tenkei bersedia akan menggendong Cassandra selama perjalanan. Dalam situasi tegang dan mencekam, mereka memasuki sebuah ruangan gelap tanpa cahaya. Bahkan di sana terdapat sebuah ruangan kecil berisikan para manusia yang disinyalir menjadi bahan eksperimen kejam.
Bahkan ketika Murphy berusaha mengendalikan satu zombie eksperimen, ia yang menyadari jika ini bukan zombie biasa mulai mengarahkan teman-temannya melarikan diri. Namun beruntunglah, di sini Murphy bisa mengatasi ini. Tepatnya di Port Haiti 1 tahun sebelum kiamat zombie berlangsung, sang dokter kini mulai menghampiri salah seorang pasien yang selama 21 hari hanya diam membeku seakan-akan mati. Namun ia akan bergerak ketika diberikan sebuah perintah, dan staf di sini memberikan nama sang pria sebagai zombie. Dokter sangat tertarik, apalagi pria di hadapannya sangat cocok dengan apa yang sedang ia rencanakan. Lalu kemudian sang dokter mulai mengambil darah dari pasien tersebut. Seiring berjalannya waktu, Cassandra semakin lemah. Jadi untuk mengamankannya terlebih dahulu, Cassandra diarahkan untuk menunggu di sebuah ruangan selagi mereka mencari Dr. Mertz. Bahkan Warren sempat memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga jika Cassandra sudah menyerah. Di sebuah ruangan yang tampak menakutkan bagi Warren dan juga Doc, mereka menemukan satu mutan penelitian yang masih hidup. Sialnya mutan tersebut mulai menunjukkan sesuatu karena rupanya mutan tersebut adalah Dr. Brandon yang sebelumnya diketahui telah terinfeksi oleh Dr. Mertz, di mana sang dokter diberikan sebuah suntikan antivirus zombie. Vaksinnya memang bekerja. Dokter tersebut tidak berubah menjadi zombie, tapi ia hidup sangat menderita sampai sejauh ini. Jadi mungkinkah Murphy pun akan menjadi hal serupa sepertinya? Karena Murphy memang tidak berubah menjadi zombie, tapi seiring berjalannya waktu, tubuhnya mulai menunjukkan beberapa gejala perubahan. Hingga beberapa waktu kemudian, dokter yang menjalani beberapa penelitian sebelum kiamat zombie bernama Kurtz pun datang. Namun setelah mendengar hal itu, CG yang tidak percaya begitu saja mulai mencari siapakah dokter tersebut. Dengan keahlian menelusuri sesuatu secara cepat, CG mulai mendapati jika dokter tersebut bukan dokter asli. Bahkan ketika dokter gadungan tersebut berusaha meyakinkan Murphy untuk ikut dengannya, CG terus mencari-cari siapakah dokter yang ada di hadapan Murphy. Terungkaplah sudah jika dokter tersebut adalah Dr. Kurian. Bahkan ketika Murphy berusaha menghabisi Brandon pasien Zero, Brandon berusaha mengarahkan Murphy agar tidak mempercayai Kurian karena ia jahat. Berkat hal itu, Murphy yang merasa tidak mempercayai Kurian pun mulai berontak tidak ingin ikut menjadi percobaannya, karena ia hanya percaya dengan Dr. Mertz saja. Lalu ketika CG berhasil mendapatkan informasi Kurian adalah dokter jahat yang menjual senjata biologi melalui eksperimennya, di sini CG mulai sadar jika ia sudah melakukan sebuah kesalahan karena ia membawa kelompoknya ke dalam sebuah perangkap. Jadi ia mengarahkan mereka untuk membunuh dokter tersebut. Namun secara tiba-tiba Cass yang sudah terlihat membaik kini datang, di mana Murphy mulai mengendalikan Cassandra untuk membunuh dokter tersebut. Bahkan Doc kini mendapatkan tembakan. Murphy yang melarikan diri terus saja diikuti oleh Dr. Kurian. Lalu CG pun yang dianggap telah menjebak Murphy mulai membuat Murphy tidak percaya kepada CG. Bahkan Murphy tidak memperdulikan mengenai nuklir yang akan meluncur ketika ia melarikan diri tanpa disterilkan karena ia sudah muak dengan hal ini. Hingga yang terjadi nuklir pun kini mulai diluncurkan untuk meledakkan lab selama 7 menit. Warren mencoba membantu kehidupan Doc, sementara Murphy yang sangat egois mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan zombie Cassandra yang sudah diinfeksi oleh Murphy agar tidak menjadi zombie, para kelompok pun bisa mencoba membopong Doc untuk pergi dari lab. Sementara CG yang terus memantau sangat begitu terkejut dengan arahan apa yang ia buat kepada kelompoknya hingga membuat mereka berada dalam bahaya. Bahkan bukan cuma ke lab tersebut, rupa-rupanya CG mulai menyadari jika salah satu nuklir pun akan diluncurkan tepat mengenai ia berada saat ini. Hingga peluncuran nuklir itu pun terlihat di segala sisi dengan peledakan yang disusun rapi untuk mengenai setiap tempat yang sudah ditargetkan.